Perlu saya jelaskan tentang apa itu IPPD dan apa itu laporan kepala desa. Jadi, Pemerintah Desa Soliu Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau laporan IPPD. Selasa, 28 Maret 2023. Laporan tersebut disampaikan di setiap dusun dan setiap masyarakat yang hadir diberikan fotokopian IPPD dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Soliu tahun anggaran 2022. Laporan realisasi tersebut dilaporkan secara terperinci dan dibagikan kepada setiap warga yang mengikuti pertemuan di setiap dusun. Kemudian untuk jadwal penyampaian dusun 1 dan 2 disampaikan pada tanggal 28 dan dusun 3 dan 4 disampaikan pada tanggal 29. Untuk itu silahkan mengikuti penjelasan Kepala Desa Soliu tentang maksud dan tujuan pemerintah desa menyampaikan laporan IPPD dan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Soliu tahun anggaran 2022 dalam video ini. Akan menyampaikan laporan atau informasi penyelenggaraan pemerintah desa tahun anggaran 2022. Perlu saya jelaskan tentang apa itu IPPD dan apa itu laporan kepala desa. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan kemudian dibahas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, paling kurang di setiap akhir tahun anggaran itu saya selaku kepala desa diwajibkan untuk menyampaikan laporan. Yang pertama itu adalah laporan pertanggungjawaban LPJ, yang kedua itu laporan penyelenggara pemerintah desa atau yang disebut dengan LPPD, lalu yang ketiga ada laporan kerja penyelenggara pemerintah desa LKPPD, dan yang terakhir itu adalah IPPD, informasi penyelenggara pemerintah desa. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengundang kita sekalian untuk ada dan dapat saya sampaikan laporan-laporan atau informasi penyelenggara pemerintah desa ini kepada segenap warga di Desa Soliu, khususnya di Dusun 2. Kami terpaksa melakukan ini pertemuannya dusun per dusun. Tadi pagi kami di Dusun 1 dan jam 3 sebetulnya kita ada di Dusun 2. Nanti besok kami di Dusun 3 dan Dusun 4. Nah, khusus kepada segenap warga desa, paling lambat di akhir tahun anggaran itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Jadi pas bulan Maret itu kami undang Bapak sekalian untuk kami menyampaikan pelaksanaan anggaran atau evaluasi anggaran, pelaksanaan program dan evaluasi anggaran di tahun 2022 seperti apa. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2022, khusus untuk bidang 5, itu ada kegiatan yang kami anggarkan untuk mendanai BLTDD. BLTDD itu kurang lebih 40%, bahwa 40% itu tidak bisa ini karena menurut aturan dia bilang minimal, kata minimal dipakai dalam aturan keuangan, Menteri Keuangan kemarin tahun 2022 itu bahwa minimal 40%, sehingga total penerima manfaat BLTDD tahun 2022 itu berjumlah 128 KPM dengan
realisasi anggaran nanti bisa lihat lampiran yang tertera dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di poin yang ke-5. Poin yang ke-5 bidang penanggulangan bencana. Ya, itu ada anggaran yang ada itu sebesar Rp460.800.000. Itu untuk kita distribusikan kepada setiap penerima manfaat KPM BLT DD dalam membuat keputusan. Tapi benar-benar merupakan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Mama sekalian. Perlu kita ketahui bahwa evaluasi kinerja tahun kemarin itu kurang lebih ada begitu banyak kegiatan yang sudah terrealisasi, dan karena itu saya minta supaya kalau dapat kegiatan-kegiatan yang sudah ada perlu diperhatikan baik-baik, perlu perawatan baik-baik, khususnya pada pembangunan. Karena pada prinsipnya kami pemerintah negara boleh membangun, tapi tugas merawat dan melindungi setiap aset-aset itu sebetulnya ada di tangan kita. Sehingga kemudian perawatan dan perlindungan terhadap segala anggaran yang ada bisa juga diperhatikan oleh kita semua supaya bisa terawat dengan baik.